Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa saudara di dalam program Sapaan Gembala ini. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan salah satu pembacaan leksionari kita, yaitu dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di rumah masing-masing. Tapi izinkanlah saya untuk mengajak kita membaca satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 18 ayat 42. Tertulis demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, apa arti dari imanmu telah menyelamatkan engkau? Atau dengan kata lain, iman seperti apa yang dimiliki oleh sang pengemis ini? Kalau saudara bacakan kisahnya ini tentang Yesus yang menyembuhkan sang pengemis yang buta, gitu ya. Iman seperti apa yang dimiliki oleh sang pengemis ini? Saudara, seringkali ada salah kaprah yang terjadi ketika kita memahami tentang iman. Apakah mungkin kita berpikir bahwa iman itu adalah kepasrahan pasif? Ketika kita menunggu terwujudnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak berusaha apapun, kita tidak bekerja, dan kita hanya berdoa saja, kita hanya memohon kepada Tuhan. Tentu bukan demikian. Iman yang dimiliki oleh sang pengemis ini bukan iman yang pasif. Tapi kepercayaan akan kesanggupan Tuhan untuk menghadirkan perubahan di dalam dirinya. Dan hal ini melahirkan sebuah penyerahan diri yang terwujud dalam sebuah tindakan. Nah, mari kita lihat saudara pada apa yang dilakukan oleh sang pengemis ini. Dimana kalau kita melihat dalam catatan kisah ini di kitab Injil lain, yaitu di Injil Matius dan Markus, maka kita mendapatkan informasi bahwa nama dari sang pengemis ini adalah Bartimeus. Nah, apa yang dilakukan Bartimeus, saudara, ketika dia tahu bahwa Yesus lewat? Dia tidak hanya sekedar berdiam diri. Dia tidak hanya sekedar menunggu Yesus menghampiri dia. Dia tidak hanya pasrah dan berharap bahwa Yesus akan memperhatikan dirinya, tapi dia bertindak. Dia berusaha untuk mendapatkan perhatian Yesus dengan seruannya, dengan teriakannya. Bahkan ketika orang-orang sekitar menegur supaya dia diam, tapi justru dia tetap berseru, bahkan seruannya semakin keras. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa Bartimeus ini mengakui akan kerapuhan dirinya. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan pemulihan buat dirinya. Sehingga iman ini yang membuat Bartimeus terus bertekun, terus berjuang untuk mendapatkan perhatian Yesus. Bahkan sekalipun dia menerima tantangan dari luar, tapi hal ini tidak menggoyahkan imannya kepada Yesus. Teguran dari orang tidak menyurutkan kegigihannya untuk mendapatkan perhatian Yesus. Tapi justru membuatnya semakin berserah, semakin berfokus kepada Yesus. Inilah iman yang sejati. Nah, lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seringkali ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, kita bisa saja berpaling dari Yesus. Meragukan pertolongan dan kuasanya yang pada akhirnya membuat seruan kita kepada Kristus semakin melemah. Tapi dari Bartimeus kita mau belajar bahwa iman yang sejati adalah penyerahan diri yang terwujud di dalam tindakan aktif. Maupun juga iman yang sejati adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar diri kita. Baik itu oleh situasi hidup, oleh respon orang-orang di sekitar kita, tidak dipengaruhi oleh itu semua.
Tetapi kita bisa tetap berfokus kepada Allah dan janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, rindukah saudara menerima berbagai kejutan dan mengalami rancangan Allah yang mendatangkan damai sejahtera? Saudara, belajarlah dari Bartimeus, sang pengemis yang meskipun mata fisiknya buta, tapi mata batinnya selalu mengarah dan berpengharapan kepada Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki iman yang sejati. Iman yang tidak hanya pasif, tapi iman yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Bagaimana kami melakukan apa yang menjadi bagian-bagian dari doa kami? Bagaimana kami juga boleh tetap berfokus pada pengharapan kami kepada Engkau, meskipun mungkin ada berbagai tantangan yang menghadang di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berpengharapan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.